warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita saksikan penjelasan dari dosen kita tentang kontribusi akhlak terhadap perkembangan peradaban. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbicara soal akhlak itu kita sesungguhnya sedang berbicara soal karakter, ya. Berarti akhlak mulia artinya karakter yang mulia, dan karakter ini nanti akan membuat manusia bisa menentukan nasibnya seperti apa, mau jadi manusia yang baik, bahagia, atau manusia yang jelek dan celaka. Nah, akhlak itu menurut Imam Ghazali bukan sesuatu yang sifatnya lahiriah. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang sifatnya batin, ya, adalah unsur rohani yang ada di dalam diri manusia. Nah, unsur rohani inilah yang kemudian mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Jadi akhlak itu adalah unsur batin, ya, bentuk batin yang di dalam diri kita, dan itu mempengaruhi gerakan kita nih. Kita jadi periang, kita jadi pemarah, kita jadi dermawan, kita jadi orang sombong. Itu gara-gara apa? Akhlaknya. Akhlak, sekali lagi, sesuatu yang sifatnya rohani. Yang terlihat nih, kalau kamu orangnya murah senyum, kamu orangnya dermawan, itu hanya sikap hasil dari akhlak. Nah, pertanyaannya, sikap yang dihasilkan oleh akhlak ini bagaimana membedakan antara yang ini benar-benar dilandasi oleh akhlak atau ini hanya sekedar sikap yang sifatnya palsu, bohong. Karena sama-sama suka memberi, sama-sama disiplin, tapi ada yang memberinya karena akhlak, ada yang memberinya karena sesuatu yang lain. Nah, orang yang memberi karena akhlak berarti dia adalah orang yang ketika dia memberikan uang itu dia merasakan kebahagiaan dalam proses pemberian itu. Jadi dia itu dermawan, bahagia, dan dia akan merasakan sesuatu yang kurang kalau dia tidak melakukan itu. Itu akhlak. Tapi kalau yang palsu nih, ada yang memberi untuk pencitraan, ya itu akhlak bukan? Bukan. Ada yang memberi karena takut sama bosnya. Ada yang memberi karena terpaksa, ada aturan. Nah, sama-sama memberi, tapi nilai akhlaknya akan berbeda. Karena apa? Yang satu dibarengi dengan perasaan bahagia, dibarengi dengan perasaan seolah-olah berhasil memberikan kebaikan bagi umat manusia. Yang satu karena ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, akhlak yang baik adalah akhlak yang mendorong kita melakukan kebaikan-kebaikan secara tulus, dan ketika kita melakukan itu kita bahagia. Itu indikator kamu sudah punya akhlak. Kamu punya akhlak disiplin, datang ke kampus setiap hari tepat waktu, dan kamu enjoy, senang, itu akhlak. Jadi kamu sudah punya akhlak dan punya karakter disiplin. Tapi kalau kamu datang setiap hari jam 7 sebelum jam kuliah, tapi sambil ngegerundel, ya kan, sambil marah, aduh sialan nih ada dosen di jam pertama lagi, aduh sialan nih dipanggil sama Pak Andi lagi. Nah, yang kayak begitu itu kamu memang melakukan kebaikan, tingkah lakunya, sikapnya kelihatannya bagus, tapi itu tidak sebagai akhlak yang pertama. Nah, akhlak yang sifatnya rohani itu kan dibentuk oleh energi ketuhanan. Nah, ya, namanya akhlak itu yang membentuk adalah energi ketuhanan, karena dia sifatnya rohani, ya. Kalau kamu yang fisik nih, sekarang badannya jadi gede, badannya jadi tinggi, yang membentuk apa? Makanan. Kalau rohani makanannya apa? Iman. Iman. Atau apa? Akhlak. Yang rohani makanannya apa? Akhlak itu rohani. Rohani makanannya apa? Untuk menumbuhkan rohani, makanannya adalah ilmu pengetahuan, ya. Untuk menumbuhkan rohani, makanannya nasihat. Menumbuhkan rohani, makanannya apa? Ketaatan melaksanakan ibadah. Jadi taat ibadah, banyak belajar, banyak mendengarkan nasihat, ya, banyak melakukan perenungan terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu akan semakin memperkuat rohani kita.
Nah, ilmu yang positif yang kita ambil itu ada ilmu yang berasal dari Allah, kan gitu. Dari mana Allah mengajarkan ilmu kepada kita? Melalui para nabi. Terus Terus sekarang Nabi nggak ada, bagaimana kita belajar? dari dulu Apa hanya itu? buku. Guru hanya perantara. Jadi Allah itu ngajarin kepada kita melalui semua tanda yang ada di sekitar kita. Semua ciptaan Allah ini semuanya berbicara kepada kita. Itu sebagai tanda yang harus kita akses. Cuman untuk membaca tanda itu kita butuh guru. Ya, ada guru yang mengajari kita untuk membaca tanda-tanda yang ada di laut sebagai ilmu oceanologi. Ada ilmu yang mengajari tanda-tanda yang di laut menjadi tanda-tanda untuk merasakan kehadiran Allah dengan tafakur, dengan tadabbur. Ya, ada ilmu yang mengajari kita untuk melihat gunung, lalu jadi ilmu vulkanologi, tapi kemudian dikembangkan bukan hanya sekedar vulkanologi, tapi bagaimana kita belajar vulkanologi tapi kemudian bisa merasakan kebesaran Allah. Nah, itu ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh para nabi. Ini yang disebut dengan ilmu kenabian. Ilmu kenabian bukan hanya sekedar ngotak-atik objek, tapi bagaimana melihat objek ini dalam keterkaitannya dengan Tuhan. Jadi kalau ada kamu lihat cowok ganteng gitu ya, jangan terhenti pada cowok gantengnya, tapi kamu harus, kok bisa ya ada cowok ganteng ini, siapa nih ciptaan Allah nih. Nah, yang kamu kagumi cowok gantengnya atau Allahnya? Harusnya Allahnya ya. Kamu sekarang berhenti pada ngagumin cowoknya, itu yang salah tuh, yang salah itu ya. Jadi kita jangan terjebak mengagumi objeknya atau makhluknya, tapi kagumilah kholiknya atau sang penciptanya. Nah, itu ilmu kenabian tuh. Maka agar kita memperoleh akhlak, maka kita harus didik rohani kita dengan ilmu kenabian. Ilmu kenabian adalah ilmu yang mengarahkan kita untuk mempelajari objek sekaligus si pembuat objeknya. Kalau kita sudah belajar melihat objek dan subjek yang membuat, maka kita akan memahami kemudian bahwa ternyata semua objek-objek yang ada di alam semesta ini semuanya terikat satu sama lain, terhubung satu sama lain, dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi belajar biologi itu pasti terhubung dengan belajar bahasa Arab, pasti terhubung dengan belajar sejarah, pasti terhubung dengan belajar bahasa, pasti terhubung dengan belajar fikih dan seterusnya. Nggak ada tuh yang namanya ilmu yang bisa sendiri. Ilmu harus berjalan bersamaan. Nah, karena ilmu harus berjalan bersamaan, maka kemudian muncul kesadaran bahwa kita sebagai manusia memang harus hidup secara bersama. Nah, ada tuh manusia yang bisa hidup sendirian. Kamu aja butuh suami kan? Umurnya sekarang berapa? 19. Nah, kapan mau menikah? Selama. Ya 40 tahun ya kali ya? Enggak. Masih lama berarti 40 tahun. Selesai kuliah. Selesai kuliah. Kalau kamu selesai kuliah 30 tahun gimana? Enggak. Ya berarti Karena kamu habis kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3 itu kan baru selesai kuliah. 22. Oh, dia bilang 22 ya. Oke, bagus. Ya. Jadi gini, kita melihat segala sesuatu secara terkait, terhubung ya. Karena itu manusia butuh orang lain. Nggak bisa sendiri. Ya, kita ini kan ibarat puzzle. Tahu puzzle? Puzzle. Iya tahu. Nah, kan biji-biji puzzle tuh membentuk apa? Membentuk gambaran kan? Kalau hilang satu biji bisa nggak gambarnya utuh? Enggak. Nah, kita demikian juga dalam membangun peradaban, dalam membangun kehidupan. Kita ini hanya puzzle-puzzle Tuhan kan, dan masing-masing kita hanya memerankan satu biji puzzle. Yang kalau ini hilang satu, maka biji puzzle ketuhanan yang indah itu tidak akan menjadi indah. Ya, kamu kalau ini diibaratkan puzzle, ada satu komponen yang hilang, bisa kelihatan indah nggak? Enggak. Nah, apa itu komponen-komponen puzzle ini? Komponen-komponen puzzle adalah semua ciptaan Allah, baik yang sama-sama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini pendidikan rohani kenabian mengarahkan kita untuk menyadari kita ini semua jadi puzzle. Kita ini sebagai kebersamaan. Nah, kalau kita sudah sadar kita ini hidupnya bersama, maka kita harus sama-sama untuk
membangun keharmonisan. Ya kalau udah hidup bersama harus harmonis bukan? Ya kan harus harmonis. Kalau nggak harmonis tidak akan muncul adanya pembangun. Nah, tidak akan muncul adanya kebudayaan, tidak akan muncul adanya peradaban. Maka akhlak Islam, akhlak tauhid, akhlak persatuan, akhlak harmoni, ya mulai dari mana? Kesadaran kita sebagai makhluk Tuhan yang sama, yang sesama memiliki ruh, ya, yang sama-sama dididik melalui tanda-tanda Allah, dan kita sama satu sama lain masing-masing mempunyai kelemahan dan kita diperintah untuk saling mengisi itu. Nah, ketika kita sudah mau saling mengisi, insya Allah yang namanya peradaban, yang namanya kemajuan, keunggulan akan bisa kita capai. Tapi manakala yang ada yang muncul hanyalah egosentris kita, kesombongan masing-masing kelompok, egoisme kita, masing-masing merasa paling benar, ya akibatnya menafikan yang lain, akhirnya saling menghilangkan nih, biji puzzle-nya berantem satu sama lain nih, saling nendang satu sama lain, akhirnya biji puzzle-nya porak-porak enggak. Kalau biji puzzle-nya porak-porak enggak, muncul enggak keindahan? Tidak. Nah, ya, jadi itu intinya akhlak kita diajarkan menjadi makhluk yang spiritualitas. Makhluk yang spiritualitas membentuk akhlak, dari akhlak itu akan terbangunlah harmoni. Itu saja ya, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Kami tutup. Oke, sekian materi dari Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.